Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Anggreni Lestari dari kelas 3B, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem saraf. Sistem saraf dibentuk oleh jaringan saraf. Sel pembentuk jaringan saraf yaitu ada sel saraf atau neuron, di mana sel neuron ini menghantarkan dan memproses informasi, menjalankan fungsi sistem saraf seperti mengingat, berpikir, dan mengontrol semua aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu ada sel penunjang atau neuroglia atau sel gia, yaitu memberi support, melindungi, merawat, dan mempertahankan homeostatis cairan di sekeliling neuron. Anatomi sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula, berfungsi sebagai mengintegrasi, memproses, dan mengkoordinasi data sensorik dengan perintah motorik. Sel saraf pusat terdiri dari yang pertama yaitu ada kranium. Kranium itu merupakan tulang yang melindungi sistem saraf pusat ini. Terus ada meninges atau yaitu membran yang melapisi otak dan medula spinalis. Selanjutnya itu ada cairan cerebrospinal, merupakan hasil filtrasi dan sekresi dari jaringan jejaring kapiler yang disebut plexus choroid, terletak di dalam ventrikel otak. Selanjutnya itu ada cerebrum. Cerebrum ini merupakan bagian terbesar di otak manusia. Cerebrum ini terdiri dari substansia alba, yaitu sebagian besar tersusun dari atas akson yang bermielin dan sangat sedikit badan sel. Terus juga yaitu kumpulan akson yang menghubungkan berbagai area di sistem saraf pusat ini disebut dengan traktus. Selanjutnya substansi alba ini terdiri dari serat asosiasi, yaitu menghubungkan dan menghantarkan impuls di antara girus pada hemisfer yang sama. Selanjutnya itu ada serat komisura, yaitu menghantarkan impuls dari girus di satu hemisfer ke girus yang berkaitan di hemisfer lainnya. Selanjutnya itu ada serat proyeksi, yaitu membentuk traktus ascendens dan descendens yang menghantarkan impuls dari cerebrum ke bagian otak lain dan medula spinalis. Selanjutnya itu ada substansi Griska, di mana substansi Griska ini mengandung badan sel, dendrit, dan ujung akson tak bermielin. Kumpulan badan sel di otak dan medula spinalis disebut dengan nukleus. Selanjutnya bagian dari cerebrum yaitu ada cortex cerebri, di mana cortex cerebri ini merupakan lapisan substansi grisea. Cortex cerebri ini terdiri dari area sensorik, di mana area sensorik ini bertanggung jawab terhadap kesadaran akan adanya berbagai macam sensasi di seluruh bagian tubuh. Selanjutnya itu ada area motorik, di mana area motorik ini mengontrol kerja otot secara spesifik atau kelompok otot, terletak di lobus frontal. Selanjutnya itu ada area asosiasi, di mana area asosiasi ini bertanggung jawab terhadap kepribadian, kecerdasan, emosi, penalaran, pemecahan masalah, kreativitas, dan argumentasi. Selanjutnya itu ada hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan interval tubuh. Di dalam hipotalamus ini terdapat hormon kortikotropin, di mana hormon ini mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosi. Selanjutnya yaitu ada batang otak. Batang otak ini terdiri dari serat transversal, serat
longitudinal dan pusat pernafasan. Yang terakhir yaitu pada bagian sistem saraf pusat, yaitu terdiri atas medula spinalis, di mana medula spinalis ini terdapat 31 pasang saraf spinal yang melalui medula spinalis, yaitu nervus campuran yang berisi akson, sensorik, dan motorik berjalan di kolumna spinal. Selanjutnya yaitu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan tempat keluarnya, yaitu ada saraf kranial, di mana semua saraf yang keluar dari otak melalui foramen karnial. Di saraf kranial ini ada 12 pasang, yaitu 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf sensorik dan motorik. Selanjutnya itu ada saraf spinal, di mana semua saraf yang keluar dari medula spinalis melalui foramen intervertebral. Di saraf spinal ini ada 31 pasang, semuanya terdiri dari campuran saraf sensorik dan saraf motorik. Yang kedua itu ada klasifikasi berdasarkan arah impuls, dibagi menjadi 3, yaitu saraf sensorik, di mana terdiri dari 3 saraf karnial, yaitu ada nervus 1 atau nervus olfactorius, nervus 2 nervus opticus, dan nervus 8 yaitu nervus vestibulocochlearis. Selanjutnya itu ada saraf motorik. Saraf motorik ini terdiri dari 5 saraf karnial, yaitu terdiri dari nervus 3 atau oculomotorius, terus nervus 6 yaitu nervus abducens, nervus 11 yaitu nervus accessoris, nervus 4 yaitu nervus trochlearis, dan selanjutnya yaitu ada nervus 12 yaitu nervus hipoglosal. Yang terakhir yaitu ada saraf campuran, di mana saraf campuran ini terdiri dari 4 saraf karnial, yaitu ada nervus 5 atau nervus trigeminus, nervus 7 yaitu nervus facialis, nervus 9 yaitu nervus glossopharyngeal, dan yang terakhir yaitu ada nervus 10 yaitu nervus vagus. Selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan fungsi, di mana klasifikasi berdasarkan fungsi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem saraf somatik, di mana sistem saraf somatik ini membawa sensasi didasari dari luar tubuh dan perintah aksi volunter kepada otot rangka. Selanjutnya itu ada sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom ini membawa sensasi tidak disadari dari dalam tubuh dan perintah aksi non voluntar kepada otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Itu saja video penjelasan dari saya tentang anatomi sistem saraf. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.